Ayo dok. Oh bumper. Bingkisan, bincang-bincang terkini, isu kesehatan, Pancoran, presented by Promkes Puskesmas Kecamatan Pancoran. Halo, selamat siang semuanya, sahabat sehat Pancoran dan juga sobat JMC Hospital. Ketemu lagi di acara Bingkisan, bincang-bincang terkini isu kesehatan Pancoran episode 3. Oke, bersama saya dengan Karentika Anugrah, saya dari Puskesmas Kecamatan Pancoran. Kali ini Bingkisan yang episode 3 kita mau membahas apa sih? Kita akan membahas soal tuberkulosis ataupun TB. Tapi sebelumnya saya mau pantun dulu. Ke pasar beli kentang. Cakep. Bawa ke rumah besan. Assalamualaikum, selamat datang di acara Bingkisan. Oke, nah kali ini kita kolaborasi langsung dengan Rumah Sakit JMC. Tahu di mana teman-teman? Rumah Sakit JMC yaitu berada lokasinya adalah di Warung Buncit, Kecamatan Pancoran. Kali ini nanti kita akan mendatangkan dua langsung dokter spesialis. Yang pertama dan yang satunya lagi adalah dokter dari Puskesmas Kecamatan Pancoran. Tapi sebelumnya kita mau lihat dulu nih profil dari Rumah Sakit JMC. Wah, ini pasti keren banget. Kita langsung aja lihat profilnya. Cekidot. Oke, keren banget kan profil dari JMC Hospital. Kita tepuk tangan dulu dong tim buat Rumah Sakit JMC yang ada di Warung Buncit. Sebagai informasi juga buat teman-teman semuanya bahwa Rumah Sakit JMC ini yang berada di Warung Buncit, Kecamatan Pancoran juga menerima pasien BPJS dan juga pasien umum. Diinformasikan juga bahwa kali ini kita Instagram live-nya itu ada dua akun, yaitu Puskesmas Kecamatan Pancoran dan juga kita live juga di Instagramnya JMC Hospital. Jadi teman-teman langsung aja join di live Instagram yaitu dari Puskesmas Kecamatan Pancoran dan juga melalui JMC Hospital.
tidak hanya Instagram, kami juga live langsung dari YouTube, yaitu akunnya adalah Puskesmas Kecamatan Pancoran. Buat teman-teman yang ingin menanyakan terkait TB apa saja sebanyak-banyaknya, nanti langsung aja bisa langsung ditulis di kolom komentar di Instagram ataupun di YouTube. Langsung nanti kita tanyakan ke dokter spesialisnya, gratis. Oke, langsung aja tanpa banyak buang-buang waktu, kita langsung aja kita kenalan dulu sama dokter paling ganteng, dokter paling kece di Puskesmas Kecamatan Pancoran. Ini dia Dokter Malik. Tepuk tangan dong, kok sepi sih? Ya, alhamdulillah. Selamat siang Dokter Selamat Malik. siang, Sapa dulu alhamdulillah. dong buat Sobat GMC dan juga sahabat sehat Pancoran semuanya. Ya, halo. Gitu aja ya. Oh gitu aja, baik. Sehat dokter? Alhamdulillah sehat. Tampak pusing ya sepertinya. Ya, pusing lumayan. Lumayan. Dok, kita mau ngapain sih kegiatannya ini? Ya, siang hari ini di acara Bingkisan Yes. kita akan membahas full total mengenai tuberkulosis karena Oke. kita mendatangkan narasumber yang sangat luar biasa. Kece banget. Kece banget. Tapi sebenarnya TB itu ada perayaannya nggak sih dok? Ada sih, kita merayakan Hari TB secara dunia di Wow. tanggal 24 Maret. Kebetulan juga kita tanggal 24 Ramadan Maret ya. itu Ramadan ya. Iya, Ah. Minal Minal aizin dulu. Minal aizin wal Mohon maaf faizin. ya dok Mohon ya maaf kalau lahir ada batin. kalau suka-suka julid ya dok. Berarti nanti, masih belum ya dok ya, nanti Belum. 24 Maretnya nanti masih akan mendatang ya. Cuman Ah. hari ini kita sudah merayakannya dengan kita mengadakan podcast yang pasti seru Betul, banget, betul. yang Mantap. pasti kece banget karena kita langsung menghadirkan dokter spesialis Spesialis paru. Oke, baik. Baiklah. Langsung aja kita sambut aja kali Boleh, ya boleh, dok ya. lanjut. Mari kita sambut, ini dia dokter Dokter yang F- kece yaitu Ah. dokter Efriadi Efriadi Ismail, Ismail, spesialis paru. dari GMC Hospital. Tepuk tangan. Selamat pagi dok. Pagi. Selamat siang. Siang. Ismail merupakan lulusan spesialis pulmonologis FKUI tahun 2016 dan ikut meneruskan pendidikan di bidang konsultan pulmonologis di kesehatan paru lingkungan dan lingkungan kerja. Ya, Betul ya dok ya? setuju. Betul. Ya, pada siang hari ini kita akan membahas tentang tuberkulosis. Jadi silakan masyarakat sehat semuanya juga wajib kalau ada pertanyaan, ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar ya. Tentang tuberkulosis ini Ya, dok, kita bahasnya sih santai aja ya. Ya, santai Eh, aja. Untuk tuberkulosis ini nih sebenarnya apa sih dok sebenarnya penyakit seperti apa sih dok? Nah, untuk tuberkulosis ya atau TB, tapi orang sekarang menyingkatnya jadi TBC. TBC, Itu pertama ya. kali ditemukan oleh Bapak Robert Koch ya, itu dari Jerman ya, tahun 18 Wah, berapa itu? 1882. udah hampir Itu 100 tanggal 24 Maret ya. Jadi 24 Maret. hampir 141 tahun. Waduh, Nah, lumayan bayangkan. lama juga Iya. ya dok ya. Sudah 141 tahun sampai sekarang kita masih bergelut dengan penanganan TB dan Tuberkulosis. efeknya yang luar biasa terhadap kesehatan kita. Baik. Nah, bisa hidup di media yang tahan asam dan juga bisa hidup berpuluh-puluh tahun di lingkungan yang tidak terkena sinar matahari. Oh. Nah, jadi dengan karakteristik seperti itu baru dia akan muncul dalam bentuk gejala-gejala gitu, Dok. Iya. Dok, kalau misalkan kan kita hebohnya nih dalam 2-3 tahun terakhir nih Iya, penyakit yang sangat luar biasa pandemi ya. Iya, COVID-19 kan sama-sama penyakit paru juga nih dok. betul. Menular juga nih dok. Heeh. Ada bedanya nggak sih dok TBC yang sama-sama penyakit paru yang menular sama Iya. COVID-19 yang sama-sama menular nih? Heeh. Atau Iya, lebih bahaya mana gitu dok? Ya, sebetulnya kalau lebih cepat mematikan memang COVID ya, itu terutama pada kasus Delta kemarin. Dan ada bakteri yang lain juga masuk, ada pneumonia akut tuh bisa juga fatal akibatnya gitu dok. Fatal juga ya. Berarti TBC pun sebenarnya sangat berbahaya ya dok ya. Iya. Apalagi sekarang COVID udah mulai mereda nih. Iya, TBC yang tadinya ngumpet mungkin jadi kembali muncul lagi. ya sebetulnya bukan ngumpet ya. Oh, bukan TBC ngumpet, itu jadi anak tiri. Oh jadi enak nih. Karena dampak dari pandemi itu lebih fokus kepada COVID-19. Nah, tahun 2020 kasus kita itu mencapai 800.000 per tahun untuk TB aktif.
Kemudian 2021 jadi 900 ribuan. Mm-mm. Dan kita juara 2 Juara dunia. sedunia kasus Juara TB 2 dunia. Luar Juara biasa. Ya, luar biasa tuh. Enggak nih ya. Kalau dapat medali perak ya kan? Kemarin dapat medali Iya, perak. Medali perak. Saya juga tahunya sebelumnya juara 3 dok. Jadi Iya. kita ada naik ranking ya. Iya. Untuk naik kasus ranking. tuberkulosis kasus tapi ya. TB ya. Ah. Hebat ya. Iya dok. Tuberkulosis sendiri kan kita tahu juga penyakit menular paru-paru. Tapi sebenarnya dok, ini TBC ini nularnya lewat apa sih dok? Ya, sebelum kita bicara penularan, kita baiknya mengingat dulu gejala klasik TB itu seperti apa ya, TB atau TBC. Mungkin beberapa orang itu akan mengeluhkan batuk-batuk ya, batuk-batuk baik dia yang kering ataupun berdahak lebih dari 2 minggu ya, Lebih dari 2 minggu tanpa sebab yang jelas. Bisa saja disertai dengan sesak ya, juga. kadang-kadang juga disertai dengan keringat malam, berat badan turun, kadang-kadang juga ada batuk darah. Batuk darah Nah, sampai batuk darah. sampai yang kasusnya mulai dari yang ringan sampai yang berat itu juga terjadi. Namun itu beberapa gejala yang kita sebutkan tadi tidak harus muncul dalam satu waktu pasien. Bisa saja gejalanya batuk saja plus dengan berat badan turun ya atau nafsu makan turun, sehingga ketika diobati berkali-kali di tempat di klinik atau di mana tidak sembuh-sembuh. Nah, ini kita patut pikirkan nih jangan-jangan TB nih. Oh jangan-jangan gitu. TBC ya. Jadi kadang TBC juga datangnya ke tempat kesehatan mungkin agak telat ya dok ya. Iya, Udah bolak-balik ke klinik, ke rumah sakit, akhirnya baru ketahuan TBC. iya. Jadi mungkin di awalnya batuk pilek biasa, Jadi dia akan datang ke klinik atau bahkan mengobati dirinya sendiri. Oh iya, Gitu sekarang obat lumayan gampang ya dok ya belinya? Iya. Tapi untuk obat-obat rutin yang TB itu tidak mudah ya, karena Tidak mudah. itu keluarnya harus khusus. Nah, mengingat bagaimana cara penularannya, tentunya penularannya adalah droplet ya. Percik yang dikeluarkan oleh seorang penderita TB. Kadang-kadang kita tidak tahu di lingkungan sekitar kita siapa yang menderita TB gitu kan. Barangkali ketika dia buang dahak sembarangan di tempat yang gelap gitu ya, atau tempat yang tidak terkena sinar matahari, itu bisa bertahan lama, yang saya bilang tadi, seperti bisa bertahun-tahun. Atau ketika pada pasien aktif, ketika dia bicara pun mengeluarkan kuman TB, sekian droplet gitu kan. Kemudian pada biasa kalau sudah menjadi kebiasaan gitu ya dok ya. Iya, apalagi saat pandemi semua orang pakai masker, mudah-mudahan nanti ke depannya penularan TBC juga berkurang ya dok ya? Ya mudah-mudahan. Tapi kan semakin banyak penduduk juga tantangannya begitu. Oh iya, mungkin di Jakarta sendiri kita ada berlokasi di Pancoran, Jakarta yang kawasan lumayan padat penduduk. Jadi angka TBC-nya sih lumayan tinggi juga ya dok ya. Iya. Terus untuk pendeteksiannya dok, jadi TBC kan penularannya lewat udara. Tapi untuk kita tahu nih pasiennya kena TBC tuh diperiksa apa sih dok? Apakah cuma diperiksa darah bisa? Atau periksa ronsen? Atau ada pemeriksaan lain yang lebih spesifik nih dok? Ya, jadi kalau ada seseorang atau anggota keluarga kita atau teman kita dengan gejala yang saya sampaikan tadi, mungkin tidak semuanya gejalanya ya. Kita di fasilitas kesehatan akan melakukan pemeriksaan paling tidak ya anamnesis ya. Anamnesis. Riwayat Itu berarti kontaknya. anamnesis itu wawancara ya dok Iya, ya? wawancaranya mulai dari keluhannya apa gitu kan, kemudian riwayat kontaknya bagaimana, adakah tidak penyakit penyerta yang lain, dan juga kita harus sebenarnya yang penting tanyakan juga kebiasaan sosial ekonomi, kebiasaan aktivitas seksualnya gitu ya, juga penting ditanyakan. Nah, yang paling mudah sebetulnya kita akan melakukan pemeriksaan yang dinamakan dengan kalau dulu BTA ya. Sekarang kita sudah ada alat namanya Gene Expert atau TCM, tes cepat mikroskopik. Jadi itu dahaknya tidak banyak, jadi pasien disuruh mengumpulkan dahak satu aja. Jadi yang diperiksa tuh pasien suruh ngeluarin dahak ya dok? Iya. Kalau COVID kan mungkin tidak bekerja sama juga dengan kami. Jadi setiap pasien yang dilakukan pemeriksaan dahak, kita dapat lakukan pemeriksaan Gene Expert atau TCM di Puskesmas Pancoran. Deteksi kalau ketemu DNA-nya ada 3 itu. 4 ya interpretasinya. Ada yang kalau yang pertama itu yang tidak ditemukan misalnya MTB not detected. Oh, artinya berarti itu kuman MTB tidak ditemukan. tidak ditemukan kumannya ya dok Tapi ya? bukan berarti pasien tidak sakit. Kita lihat, kita cocokkan lagi dengan keluhan dan radiologis nantinya. Yang kedua, TCM-nya MTB detected misalnya jumlahnya low, artinya rendah. Dan satu lagi biasanya ada dinyatakan dengan rifampicin resistant, not detected atau detected. Jadi dia bisa menilai seberapa sih banyak kumannya, mulai low, medium sampai high,
Dan kemudian kita juga bisa mengetahui ini masih sensitif dengan rifampicin atau tidak. Ini salah satu obat. Kenapa sih diperiksa rifampicin-nya? Karena adalah salah satu obat sebagai intinya obat TB. Nah itu dia. Kalau itu sudah tidak mempan dengan obat itu, tentunya kita harus berikan obat yang khusus lagi. Waduh. Gitu, Dok. Ini kan udah kita tahu nih pengobatannya. Salah satu obatnya adalah rifampicin ya dok ya. Itu teman-teman nggak dijual bebas ya rifampicin ya, harus dalam pengawasan ketat dokter baik di puskesmas ataupun di rumah sakit. Iya dok. Terus untuk pengobatan TBC-nya sendiri nih dok, kan kita taunya nih pengobatan TBC ini lama dok. Kalau COVID kan mungkin bisa isolasi mandiri 2 minggu. Betul dok. Kalau TBC ini pengobatannya sebenarnya berapa lama sih dok? Ya kalau untuk TB, kasus-kasus yang baru dok ya, TB sensitif obat, kita biasanya akan berikan pengobatan minimal selama 6 bulan. Minimal 6 bulan. Oh, 6 lama bulan. juga ya dok, 6 Lama. bulan. Minum obat terus itu dok? Apa ada istirahatnya? Nggak ada ya? Setiap hari. Setiap hari. Iya. Tapi memang sekarang kan sedang dikembangkan pengobatan TB yang jangka pendek, tapi obatnya kan belum semua dan masih dalam riset. Mudah-mudahan obatnya datang ke Indonesia, bisa pengobatan TBC bisa lebih cepat dari 6 bulan ya dok ya? Iya. Dan kembali lagi tadi untuk pengobatan TB dalam 2 bulan pertama itu biasanya obatnya cukup banyak ya. Tapi kita sudah menggunakan yang namanya kombinasi dosis tetap. Kombinasi dosis tetap. Iya. Dan itu kan gratis ya. Gratis. Dari program. Ya, gratis bukan berarti murahan kan? Iya, luar biasa. Jadi sebenarnya dok kombinasi dosis tetap tuh kayak gimana sih dok? Maksudnya dikombinasi atau gimana nih dok? Bentuk obatnya tuh kayak gimana nih? Iya. Jadi perlu teman-teman tahu kalau obat TB itu, nanti kita lihat. Kalau untuk obat TB itu sebetulnya ada 4 macam, minimal 4 macam obat. Ada rifampicin, ada isoniazid, ada ethambutol dan pyrazinamide. Jadi kenapa harus dengan 4 obat? Karena perangai kuman TB ini beda-beda. Ada yang tumbuhnya dengan cepat, ya kan? Ada yang tumbuhnya sporadis, ada yang tumbuhnya kayak kapal selam, dan ada yang tumbuhnya diam aja, dorman dia. Sporadis, maaf nih dok. Kita Hilang sporadis timbul. itu apa sih dok? Kadang-kadang muncul, kadang-kadang hilang, kadang-kadang muncul, kadang-kadang hilang. Makanya nggak mempan, nggak cukup. Butuh support system yang sangat kuat ya di keluarga ya. Jadi dalam Tapi setelah 4 bulan selanjutnya obatnya akan jauh lebih ringan ya dok ya? Iya, akan dosis lebih kecil. Biasanya Counseling ya ada, kalau ada penyempitan alur nafas, ya, alur pernafasan apakah bisa TB juga? penyempitan saluran nafas. Saluran pernafasan mungkin ya? Nggak ada dijabarin lagi ya keluhannya ya. Ya. Jadi sebetulnya kalau untuk gejala penyempitan saluran nafas mungkin maksudnya mengi gitu ya, bunyi menciut barangkali ya. Ya kalau misalnya dia baru-baru mulai gejalanya tanpa ada gejala yang misalnya batuk kronik lama, kemudian tidak ada penurunan berat badan, kemudian tidak ada keringat malam atau yang lain-lainnya sesak begitu. Saya kira itu hilang, malah terjadi gejala berat badan turun, nafsu makan turun sampai sesak bertambah hebat. Ini jangan-jangan kemungkinan TB. Di sisi lain mungkin juga karena asma atau dia kalau dia perokok mungkin TPOK, bisa saja begitu. Jadi nggak cuma penyempitan nafasnya doang ya dok ya, jadi harus ada gejala-gejala yang lain ya. Kalau penyempitan nafas doang, mungkin nggak spesifik ke TBC ya dok ya, bisa penyakit yang lain juga bisa ya yang dok? lain, jadi kita memikirkan penyakit-penyakit yang lain selain infeksi TB tadi. Ini juga ada pertanyaan kedua nih dok dari Raihana Shop. Kalau kasus TB di luar paru-paru gimana dok? Misalkan mastitis TB, waduh. Mastitis ini juga saya, masyarakat mungkin agak kurang paham mastitis nih. Boleh dijelaskan dok, mastitis apa? Mastitis kan kita taunya peradangan di payudara ya. Iya. Kalau misalkan TBC di luar paru-paru nih bisa dijelaskan nggak dok? TBC itu kayak gimana nih dok? Jadi memang lazimnya tuh TB kan masuk ke saluran nafas ya, sehingga akan menimbulkan, kita bicara sedikit patofisiologi atau sedikit caranya kenapa sih bisa perjalanan seseorang penyakitnya gitu ya dok ya? Ketika seseorang terhirup kuman TB itu akan masuk ke saluran nafas, kemudian dia tidak serta-merta akan menempel kemana-mana. Pertama kali akan digebukin oleh imun kita. Digebukin oleh pertahanan tubuh kita, digebukin, dilingkupin. Mungkin dalam proses digebukin sama si sistem imun kita itu ada sebagian kuman TB yang lepas. Ya, kuman TB yang lepas, kemudian kadang-kadang dia ada yang tetap bertahan di saluran nafas, dia akan membentuk kapsul. Dia bertahan sampai pada suatu saat imun seseorang itu turun, dia akan banyak diri baru pecah dan kemudian jadi menginfeksi di paru. Nah, kadang-kadang si kuman TB ini dia bisa escape atau melarikan diri masuk ke pembuluh darah. Masuk pembuluh Nah, darah. atau masuk ke
ini ya, ke kelenjar. Ke Nah, kelenjar. yang paling sering kalau untuk yang kelenjar itu adalah di leher, kemudian di ketiak gitu kan. Bahkan untuk tempat-tempat yang keras pun dia bisa, misalnya di tulang. Oh, Ada beberapa kasus, kalau saya bilang mungkin dari ujung kepala sampai ujung kaki itu bisa kena TB. jadi semua Semua organ, organ bisa kena hampir TB. semuanya bisa ya dok ya? Tapi untuk kasus yang jarang sekali, saya pernah ketemu kasus di TB penis ada. Waduh, bahaya juga ya. TB di payudara juga Sebagai ada. laki-laki lumayan khawatir gitu. Iya, kan bingung juga dari mana asalnya gitu kan. Nah, kemudian yang TB otak itu juga lazim terutama pada TB orang-orang otak? iya, meningitis TB. Meningitis. Kalau mastitis TB berarti lumayan sering dok? Mastitis jarang. Jarang. Jarang kasusnya. Itu biasanya ketika sudah dioperasi kemudian diobati nggak sembuh-sembuh ternyata di biopsi PA-nya radang kronik sehingga harus diobati sebagai TB. Nah, masih ada ya. Nah, TB ekstra paru biasanya kalau untuk di parunya itu dia bisa kemungkinan ada juga tapi biasanya itu di parunya aman-aman saja. Parunya aman. Jadi nggak ada keluhan batuk, nggak ada ini hanya misalnya benjolannya ada benjolan gitu kan. Nah, kalau yang mix misalnya di parunya ada, di tempat lain ada itu tetap dikatakan sebagai TBC paru. Oh, apes lah itu ya hitungannya Apes. ya. Di paru ada, Berarti di luar bonus paru ya? ada. Bonus. Bonus. Ada bonus. Nah ini dok, pengobatan TBC paru kan kita taunya 6 bulan ya dok. Iya, Kalau TBC di luar paru, obatnya beda atau obatnya sama atau mungkin durasinya bisa lebih cepat, bisa lebih lama nih kita nggak tahu nih dok. Ya, kalau untuk TB di luar paru, pada prinsipnya misalnya kalau di kelenjar ya, yang gampang dijangkau TB kelenjar, TB di kulit itu bisa kita obati selama 6 bulan juga. 6 bulan juga. Tapi dalam beberapa kasus ketika kita evaluasi misalnya TB kelenjar, itu bisa jadi 9 bulan kalau kelenjarnya tidak mengalami pengecilan atau dalam beberapa waktu ada yang meletus, ada yang pecah gitu kan. Bonusnya. Bonusnya. Bonus ya dok. Kalau untuk TB yang di organ-organ yang keras, misalnya tulang ya, itu bisa sampai 12 bulan atau 1 tahun, bahkan 1 lebih. tahun atau lebih. Lebih. Wah luar biasa. Di otak, TB meningitis ya, TB itu yang di otak namanya TBC di selaput otak. Selaput otak Itu meningitis. juga bisa butuh waktu lama, meningitis. Bisa 9 bulan sampai 12 bulan. Oh. Itu. Jadi tergantung dengan organnya. Tapi biasanya kalau yang hanya kelenjar atau di mastitis itu ya 6 bulan sih bisa. Mudah-mudahan ya dok ya dengan herning. Saya mau tanya apakah TBC bisa benar-benar sembuh total nih dok? Sebenarnya TBC ini sembuh total atau enggak sih dok? Apa ada sisa-sisanya atau bagaimana nih dok? Ya, dalam beberapa kasus TBC paru itu dengan dahak ya. Karena kalau dicek TCM lagi tentu positif. Nah biasanya setelah diobati 6 bulan pada beberapa kasus ada yang sembuhnya sempurna. Sembuhnya sempurna tanpa meninggalkan bekas atau bekasnya sedikit sekali. Oh. Ada juga dalam proses pemulihannya tergantung nih lesinya di rusaknya di awal seberapa luas. Kerusakan parunya seberapa luas tergantung dari awal kondisi ya dok ya? Kadang kalau dia rusak luas ada kasus yang ada cairan ya. Kemudian ada bagian yang mengalami pengkerutan atau jaringan parut itu biasanya sembuhnya akan meninggalkan bekas. Ada bekasnya gitu. Sembuh sih sembuh, tidak akan kembali seperti normal lagi. Bahaya Itu banget ya dok. Iya, itu bekas TB yang dengan komplikasi lah gitu ya. Jadi kita lihat-lihat dulu gitu kan. Jadi ada bekas yang ringan saja, ada bekas yang komplikasi bahkan ketika bisa terjadi kekambuhan. Paru-parunya sudah banyak yang rusak. Gejala sisa TBC-nya bakal lebih banyak ya dok ya. Iya. Tapi kalau ketahuannya mungkin saya hasil PA atau itu biopsinya ya didiagnosa mastitis TB dok. Tapi hasil IGRA, waduh IGRA lagi ini ada istilah baru lagi ya. IGRA negatif dok. Cuma luka abses, waduh abses lagi ya. Luka operasi, habis operasinya hampir 3 bulan gak kering-kering nih. Kita pertanyaannya banyak nih dok kayak IGRA tuh apa? Seseorang tuh sudah pernah terinfeksi dengan kuman TB. Ini belum tentu menjadi disease atau penyakit. Sama halnya kalau dulu dengan mantuk. Tes mantuk atau apa kalau dalam bahasa awamnya tes mantuk itu ya kayak skin test gitu. Ya mantuk sih dok namanya mantuk sih dok. Dan dia itu lebih akurat sih dari mantuk ya. Kalau mantuk kan kita harus suntikan kemudian kita secara harus menilai lebarnya kadang-kadang kan beda satu sama lain. Barangkali dia manifestasi tidak banyak. Oh,
Gitu. Istilahnya kumannya nggak terlalu banyak ya dok? Iya, jadi kalau IGRA kan dari ini ya, dari darah ya. Artinya yang di darah mungkin tidak ada atau sedikit, nemploknya cuman di kelenjar, di kelenjarnya mastitis aja, tadi. mastitis Jadi ini. tidak selalu harus IGRA-nya positif. Gitu. Baik. Jadi kalau misalkan sudah dari PA atau hasil operasinya diambil jaringannya sedikit, hasilnya mastitis TB berarti memang sudah harusnya seperti itu. Terus kita ada pertanyaan juga nih dari Sulai Hakim. Bila kita didiagnosa TB paru, apakah orang serumah atau orang sekitar yang kontak erat dengan kita perlu juga dites TBC nih dok? Nah, jadi kalau kayak COVID kan kontak tracing. Mellitus atau mungkin yang ada HIV. Bisa saja sih kita lakukan screening ya dengan gejalanya ada atau tidak. Kalau mau juga di foto. Jadi tidak serta merta harus cek dahak semuanya, enggak. Kita anamnesis dulu, kemudian juga dicek ini. Paling tidak kalau pingin tahu ya ronsen aja. Nanti kalau misalnya ini bergejala kita periksa. Tapi yang paling penting adalah balita ya. Ketika dia ada kontak erat di rumah, yang paling rentan balita dan orang tua. Nah, biasanya kalau di program kan di puskesmas ada namanya TPT kan? Iya, betul. TPT mungkin masyarakat nggak tahu ya. Nggak Jadi tahu TPT ya. terapi pencegahan tuberkulosis. Nah. Jadi menyasar keluarga kita yang sehat ya dok ya? Ya, yang balita, kemudian orang tua atau pasien-pasien dengan komorbid HIV itu sangat rentan dengan TB, apalagi kontaknya ada. Nah, supaya dia tidak, ini kita periksa dulu apakah mereka tetap sakit TB atau tidak. Kalau tidak sakit, mereka ini masuk kriteria untuk diberikan pengobatan TPT tadi. Pencegahannya. Harapannya dengan diberikan obat seperti ini, dia tidak akan menjadi sakit TB di kemudian hari. Baik, dok. Gitu. Jadi menyasarnya harus keluarganya dipastikan sehat dulu. Iya. Habis itu baru kita kasih obat pencegahan ya dok ya. Iya. Pencegahannya nih bentuknya apa nih dok? Vaksin kah? Kan kalau COVID kan vaksin ya. TBC apakah vaksin juga atau ada obatnya dok? Ya kalau TB, kalau kita kecil kan pernah vaksin BCG ya. BCG itu sebetulnya vaksin yang ditujukan untuk memperkuat sistem imun. Artinya mencegah untuk kalaupun kena TB apes-apes gitu ya. Kalaupun kena TB tidak menjadi TB yang berat. Itu BCG yang klasiknya. Nah, sekarang kita sedang mengembangkan beberapa vaksin yang harapannya nanti lebih superior lagi atau lebih kuat lagi dalam melindungi untuk supaya tidak kena TB. Itu vaksin ya. Kemudian pencegahan selain dengan pengobatan tadi tentunya kita harus berikan penyuluhan di rumah. Bagaimana seseorang yang ada penderita TB itu bisa melakukan tindakan personal hygiene yang bagus. Bagaimana masker gitu kan. Kemudian ventilasinya gitu kan, dan gizinya juga harus cukup sebetulnya. Itu dok. Terus kalau misalkan pencegahannya ini dok, kan kita di program, saya kan taunya ada di program ada obat pencegahan nih dok. Iya, yang tadi ya. Nah, obat pencegahan ini boleh diberikan pada tentu kontak serumah ya dok ya? Iya, kontak serumah. Ada kriterianya dok atau obat-obatannya seperti apa gitu dok? Kontak serumah yang seperti yang saya sampaikan tadi yang rentan dengan TB adalah balita, satu. Kemudian yang kedua adalah orang lanjut usia, yang ketiga pasien-pasien dengan komorbid misalnya TB dengan HIV atau bahkan TBDM juga bisa. Tapi sekarang kan untuk program masih untuk balita dan TB HIV ya, orang dengan HIV ya, yang belum ada gejalanya. Belum ada gejala. Kita obati misalnya dengan pemberian INH selama 6 bulan atau beberapa obat lain juga bisa. Tapi bukan berarti 6 bulan kita biarin saja. Tiap bulan kita cek ada muncul gejala atau enggak. Kita pantau terus ya dok ya, walaupun dikasih obat pencegahan gitu ya dok ya. Kalau seandainya ternyata dalam 6 bulan itu dicek timbul gejala dan jadi TB, ya kita obati sebagai TB. Obatnya buruan kita ganti dengan yang obat full TB. Gitu. Jadi ini juga kadang masyarakat juga tahu pencegahannya sampai 6 bulan juga nih dok. Iya. Aman gak sih dok obat pencegahan nih diminum padahal dia sehat. Kalau TBC kan mungkin karena sakit ya dok ya dapat pengobatan. Kalau sehat nih dapat obat pencegahan nih aman gak sih dok? Ya, selama ini sih untuk obat pencegahan TB seperti INH atau yang lain yang baru belum muncul ya, itu aman ya, karena dosisnya juga dosis ya 5 hingga 10 miligram per kilogram berat badan, dosis kecil gitu kan. Dan kalaupun ada gangguan mungkin hanya mual-mual saja gitu. Dan itu kita evaluasi kok, tidak serta-merta nanti dikasih enggak kita pantau terus. Manfaatnya jauh lebih banyak ya dok. Jauh lebih bagus gitu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih.
ada tips-tips supaya minum obat TBC nggak bikin mual dan bosen. Gitu. Nah, Obatnya besar-besar, Iya. banyak, mm-mm. lama lagi ya pengobatannya. Ada yang bisa tips-tips seperti itu nggak dok? Iya. Kalau bosan sudah pasti ya. Banyak pasien mengeluhkan, nah 6 bulan bosan saya makan obatnya. Udah gitu kan. pasti bosen dok Pasti ya? bosan. Tapi kita harus bisa memotivasi. Pilih bosan terus nggak minum atau paru kamu compang-camping ke depannya gitu kan. Iya. Semangat gitu kan. Jadi Semangat kita terus. bukan hanya kita sebagai nakes, dokter, perawat, bidan segala macam itu bukan hanya memberikan obat tapi kalau bisa memberikan motivasi. Ingin sembuh misalnya pada pasien kepala keluarga nih bapaknya gitu. Bapak harus rajin obat, ingat anak-anak masih kecil-kecil gitu kan, butuh bapak nih gitu kan. Biar sembuhnya bagus. Nah, kemudian memang kan ada PMO ya, PMO tuh singkatan apa nih? pengawas menelan obat ya. Pengawas menelan obat. Iya, PMO ini biasanya orang-orang terdekat atau petugas kesehatan juga. Jadi diyakinkan obat yang kita beri itu diminum sama dia. Jadi bener dipantau ya dok ya? Iya. Ini nelen nggak apa enggak gitu Iya, ya? jadi memang dipantengin gini kalau bisa ya, gitu kan. Lu minum kagak gitu kan. Karena ada beberapa kejadian itu obat katanya udah diminum tapi ditaruh di pot bunga. Oh, Bunganya subur bunganya subur, dan bebas TBC ya? TB-nya nggak sembuh-sembuh. Gitu. Ada kayak gitu Luar biasa. pengawasnya. Lanjut nih dok, pertanyaan selanjutnya dari Ahmad Fauzi. Heeh. Dok kalau ingin cek dahak di mana? Ya, kalau cek dahak yang paling simpel sih di puskesmas juga bisa kok. Puskesmas bisa, Di di rumah puskesmas sakit ada bisa. gitu kan. Sekarang kita juga bekerja sama-sama klinik-klinik, jadi Iya. nggak usah khawatir. Teman-teman kalau mau periksa dahak, nggak usah takut. Di puskesmas, di rumah sakit, di JMC juga tentu bisa, di Bisa. klinik pun bisa. Heeh. Jadi bisa semua ya dok ya? Iya, tapi dahak ini tidak bisa didonorkan ya. Kan ada donor darah bukan donor dahak gitu ya. Jadi gimana dok? Kalau donor dahak tuh gimana? nih? Donor dahak itu Pinjem dahaknya yang ibunya gitu. yang mau dikasih juga nggak ada gitu Iya. kan. Gitu. Lanjut nih dok, pertanyaan banyak juga ya hari Iya. ini ya pertanyaannya. Iya. Dok mau tanya, untuk yang punya kolesterol makanan apa saja yang tidak boleh dan harus lakukan apa biar sembuh? Jadi kolesterol juga, TBC juga gitu ya. Oh gitu. Ya kalau sebetulnya kalau kolesterol itu kan ada level-levelnya ya. Kalau dia misalnya ini agak melenceng nggak apa-apa ya. Mohon izin teman-teman penyakit dalam. Jadi untuk kolesterol sendiri sebetulnya kalau dia masih naiknya masih sedikit atau di atas normal dikit, itu kita tidak perlu melakukan pemberian intervensi obat-obatan mungkin ya. Mungkin hanya olahraga satu dan dietnya juga diatur. Dietnya sangat. Dietnya diatur. Kalau untuk pasien TB sih kebanyakan kan pasti dia akan bermasalah dengan berat badan dan gizinya gitu ya. Jadi nggak masalah sih diet aja TKTP, tinggi kalori, tinggi protein, supaya protein dapat, kemudian kalorinya cukup untuk membuat sistem imunnya jadi kuat. Gitu. Jadi makanan harus bergizi juga ya dok ya? Iya, bergizi nggak harus mahal gitu kan. Iya. Gitu. Murah di sini ya. Iya. Tempe tahu juga ada Murah cukup gitu ya dok kan. ya. Nah, ini pertanyaannya lumayan banyak dok. Kita agak ngebut sedikit. Nggak apa-apa. Izin bertanya dokter untuk Ya. balita yang terduga stunting. Waduh, isu nasional juga ya. Iya, stunting Dari ya. Sylvia Anwar. Mm-mm. Untuk balita yang terduga stunting, apakah wajib cek mantuk? Stunting ini tuh kita taunya bahasanya itu ya dok apa? Gagal tumbuh ya? Iya gagal tumbuh ya. Untuk bayi-bayi dengan stunting sih kita lihat kasus per kasus ya. Tapi biasanya teman-teman dari puskesmas yang memegang program apa ya tumbuh kembang anak ya Gizi. gizi Yang ya. pegang gizi dok. Itu akan melakukan penilaian menyeluruh dan juga akan berkolaborasi dengan konsultannya kan dokter anak. Kalau misalnya menunjukkan ada tanda-tanda misalnya berat badannya tidak naik-naik, ada gejala mulai muncul gejala respirasi, barangkali kita nggak mesti mantuk lah. Kita bisa lakukan pemeriksaan fototorak gitu kan. Fototorak. Mantuk juga kita lakukan itu tidak wajib. Tidak wajib. Tapi ketika ada gejala itu bisa kita lakukan mantuk atau IGRA gitu kan. Mantuk atau IGRA. Ya. Kenapa pada balita itu tidak kita lakukan pemeriksaan sputum? Susah ngambil sampelnya gitu kan. Iya, iya. Kecuali yang dia sudah pandai meludah kan. Cuy gitu kan. Bisa diperiksa dahaknya. Anak kecil juga susah ya kalau misalnya Susah. suruh ngeluarin dahak nggak bisa. Iya. Jadi kita alternatifnya Iya. bisa pakai mantuk, bisa Tapi pakai bisa aja IGRA. kan yang kemarin yang pernah dibuat dari teman-teman IDAI itu kan membuat induksi sputum ya pada Induksi anak. sputum. Jadi sampelnya diambil. dipicu dahaknya ya dok Iya, ya. dahaknya diambil ini terutama pada pasien-pasien yang dirawat atau yang di poli juga bisa sih sebetulnya pasien anak. Sip. Gitu. Pertanyaan selanjutnya nih.
dari Vera Eko. Tanya dok, untuk anak yang sering batuk berulang, Ya. apakah perlu cek mantuk atau dahak buat lihat apakah TBC atau tidaknya? Saya kira kalau untuk awal-awal sih tidak perlu ya. Yang pertama dulu tentunya kita harus menilai kira-kira ini batuknya karena apa. Ada batuk yang karena alergi misalnya kan, atau batuk karena terkait dengan infeksi saluran napas berulang. Kita akan menilai dulu. Kadang-kadang batuknya si anak ini mungkin juga bisa ngarahnya ke asma, tapi ternyata alergen banyak ditemukan di rumah. Misalnya orang tuanya ternyata dia perokok. Oh, Gitu. iya. Atau misalnya di rumah banyak hewan peliharaan, kucing segala macam. Kita nilai dulu apakah ini batuknya alergi atau infeksi. Jika kita menemukan ada sesuatu yang mencurigakan ke arah TB, bolehlah kita lakukan pemeriksaan mungkin IGRA atau mantuk kita periksa. Jadi nanti akan diputuskan oleh tim Dari dokternya tim, gitu. Jadi tidak sementara Anda datang bawa anak saya batuk-batuk nih, mantuk dok? Enggak gitu. Nanti Diperiksa dulu ya dok ada ya? stepnya. Ada stepnya, Gitu. nggak langsung diperiksa tapi Iya. di wawancara, di anamnesa dulu, Iya. diperiksa dulu sama tim. Ya. Jadi kalau misalkan memang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut seperti mantuk atau IGRA atau foto ronsen atau bahkan cek dahak, itu juga nanti bakal dianjurkan ya dok ya. Mantuk tuh bacanya mantu ya, bukan mantuk ya. Mantu. Dokter ini udah menikah belum? Sudah dok. Oh sudah, alhamdulillah. Saya mau beli dia. Mantu. Oh enggak, saya belum punya anak gitu. Pertanyaan nih dok lanjut dari Mainzard. Ya. Apakah pasien sirosis hepatis boleh mendapatkan terapi TBC? Waduh. Nah, ya. Luar biasa pertanyaannya ya dok ya. Ya, jadi kita sering menemukan pasien-pasien dengan komorbid ya. Kalau pada pasien-pasien dengan sirosis hepatis dengan itu kan penyakit hati kronik ya. Kita ada obat yang khusus, ada obatnya disesuaikan untuk pasien-pasien dengan penyakit hati gitu kan. Bukan ria, iri, dengki ya, ini penyakit hati beneran ini ya. Ya, jadi ada obatnya khusus nanti dosisnya disesuaikan. Biasanya obatnya dalam bentuk kepingan atau lepasan. Misalnya di RHE jangka panjang gitu kan. Itu khusus dan dipantau fungsi livernya. Fungsi hatinya ya dok ya. Dan karena obatnya mungkin sudah berkurang dosisnya dan durasinya biasanya akan lebih lama. Lebih panjang. Waduh, 6 bulan aja udah lama banget ya dok ya. Iya, bisa di 9 bulan. 9 bulan, setahun bisa dok? Setahun mungkin. Wah luar biasa. Ngeri juga ya. Iya. Jadi kalau misalkan kena tadi infeksi hati kronis, obatnya selain lebih panjang, lebih capek, ada obat tentu juga dari penyakit hatinya juga, livernya juga. Jadi obatnya banyak kan? Obatnya banyak dok. Tapi aman ya dok ya? Aman biasanya. Kan kita pantau juga kan fungsi livernya. Yang penting ada pemantauan juga dari tim kesehatan, tim dokter juga untuk memastikan bahwa livernya juga aman ya dok ya. Iya. Gitu. Berarti untuk pencegahan TBC ini sangat-sangat diperlukan ya dok. Iya, sangat penting sekali. Terus pendeteksian dini, pencegahan, pendeteksi, pengobatan. Pengobatan luar biasa. Dan kita punya apa? TOS TB. TOS TB ya. TOS TB. Siapa yang tahu? Ini jargonnya ya, jargon TBC kita TOS TB, obati sampai sembuh. Gitu. Gayanya begini nih. Iya, TOS TB gini ya. TOS TB. TOS TB begitu. Luar biasa sekali nih dok. Tentu ya dok ya. Yang terakhir nih, pengobatan TBC tuh di cover BPJS kan dok? Di cover. Takutnya nanti masyarakat ada yang kena TBC, pengobatannya obatnya banyak, jangka panjang. Kalau bayar kan lumayan tekor. Iya, kalau obat yang paten. Sebetulnya kalaupun bukan pasien BPJS pun ketika terdeteksi TB dan layak mendapatkan obat paket sih bisa ya. Itu dari program obat TB-nya mungkin yang gratis, tapi obat yang lain sih enggak. Oh iya, betul. Sangat-sangat dibantu ya. Sangat-sangat dibantu. Gitu. Jadi nggak usah khawatir teman-teman. Obatnya banyak, jangka waktu panjang, jangan khawatir kalau nih pengobatannya mahal, udah obatnya capek minumnya, tekor ongkosnya, jadi nggak usah khawatir. Menunjukkan bahwa pengobatannya juga gratis, ya didukung sama pemerintah juga ya dok ya. Iya, pemerintah dan ada juga ini organisasi asing gitu ya. Kalau ini dok, kalau pengobatan TBC kan sampai 6 bulan nih dok. Capek ini pengobatannya. Kadang banyak pasien yang nyerah atau putus asa atau bosen di tengah jalan. Ini efeknya apa sih dok? Ya,
ketika seseorang yang diobati dengan TB, kemudian dia putus berobat ya. Putus berobat itu paling tidak lebih dari sebulan atau 2 bulan ya berturut-turut itu ya. Itu kita akan lakukan penilaian kembali. Yang tentunya yang ditakutkan kalau pengobatannya tidak tuntas atau pengobatannya tidak lengkap, ditakutkan kalau TB-nya masih ada menjadi TB yang kebal obat. TBC kebal obat. Kebal obat, artinya obat yang aturannya bisa diberikan selama 6 bulan cukup, ada obat lagi yang macam-macam yang harus diberikan. Dan itu cukup lama. Waduh. Minimal 9 bulan. Waduh. Jadi TBC biasa aja 6 bulan, Dok. Ini kumannya lebih kebal dari obat yang ini. Iya. Minimal naik level nih Jadi obatnya. 9 bulan. Jadi 9 bulan. Itu yang paling cepat. Yang paling cepat 9 Iya. bulan. Yang paling lama berapa nih, Dok? Bisa sampai berapa? Kalau dulu pengalaman dokter bisa nih? sampai 12 sampai 24 bulan. 24 bulan. Dulu pakai suntikan ya. Kanan kiri selama 6 bulan, tapi sekarang obatnya udah pil semua. Pil semua. Dulu Tapi- disuntik pantat kiri, pantat kanan, Iya. pantat kiri, pantat kanan setiap hari ya, Dok ya? Liburnya cuma Sabtu Minggu. Waduh. Dan otomatis kan nggak bisa kerja. Heeh. Gitu. Terus kalau kena TBC 2 kali nih, Dok. Ya, Obatnya sama nggak sih, Dok? Sama kan katanya kalau udah berulang-ulang nih, Dok. Iya. Obat yang pertama putus. heeh. Nggak lama kambuh lagi. Hmm, Kena TBC lagi. dinyatakan kambuh gitu ya. Dinyatakan kambuh, diperiksa lagi, ini penyakitnya kambuh lagi nih. Obatnya sama nggak sama yang sebelumnya? Nah, Apa ada perbedaan nih, Dok? Apa naik level lagi nih kayak Iya. yang TBC resisten tadi? kalau dulu ya pada pasien-pasien dengan gejala kambuh atau putus obat ya, 2 kali atau 3 kali makan obat, biasanya obatnya ditambah pakai suntikan, Tambah pakai suntikan. streptomisin. Streptomisin ya, Dok ya? Selama 56 dosis dan itu 56 efek sampingnya banyak. Jadi minum obat Yang 6 biasa plus dengan biasa, itu. plus disuntik. Suntik. 56 dosis itu berarti 56 hari ya, Dok ya? Iya, itu 2 dulu. bulan. 2 bulan. Oh, itu dulu. Itu dulu. Alhamdulillah sekarang Kalau udah enggak. sekarang ya kalau dinyatakan ini kasus kambuh nih, kemudian kan kita punya TCM tuh. TCM. TCM bisa menilai apakah ini masih mempan dengan obat biasa atau tidak. Nah, jadi untuk kasus yang kedua atau ketiga selagi TCM-nya masih sensitif dan kemudian nanti kan dahaknya juga dibiarkan, itu masih bisa dengan obat yang sama. Masih bisa pakai obat yang sama. Ya. Ini alhamdulillah karena diperiksa pakai TCM ya, Dok ya. Ya, Kalau zaman dulu cuma periksa dahak biasa, heeh. obatnya terpaksa harus nambah. Nambah pakai suntikan. gitu Suntikan kan. 56 dosis itu berarti 2 bulan ya, Dok ya. 2 bulan. Setiap hari tuh, Dok. Setiap hari. Senin sampai Minggu. Enggak kerja dong, Dok. Oh mungkin ya Senin sampai Minggu. Senin sampai Minggu kan, Dok? Ya kan bisa 2 dia suntik bulan. di bidan gitu kan di mana gitu. Oh kan. iya, luar biasa. Tapi kan nggak enak juga disuntik. Iya, sengsara sih. Iya. Untuk pengobatan Bisa TBC kapalan sengsara tuh sih. bokongnya. Waduh, ini nggak kerasa waktu kita udah hampir sejam. Mm-mm. Mungkin kita sudahi dulu ya, Dok ya. Ya. Terima kasih Dokter Efriadi atas Ya, waktunya, sama-sama. kesempatannya, supportnya terhadap program tuberkulosis Siap. kita juga sudah di akhir acara, di akhir kegiatan. Sampai jumpa lagi di bingkisan selanjutnya. Bincang-bincang terkini isu kesehatan Pancoran. Terima kasih. Dadah. Saya boleh pesan satu nggak? Apa nih, Dok? Ya terkait dengan yang di medsos gitu ya. Jadi kita para dokter ataupun tenaga kesehatan tidak pernah membedakan pelayanan buat pasien umum dan BPJS. Betul. Semua betul. diperlakukan sama, Sama. dokternya juga sama, tidak ada yang mukanya cemberut, pasien BPJS nih kagak, nggak gitu ya. Jadi kita akan memberikan yang terbaik buat Yang pasien terbaik kita, tentunya. apapun itu. Bahkan untuk kasus-kasus paru sendiri, Mm-mm. saya akan mendorong pasien, Pak gunakanlah BPJS. Karena tidak akan lebih meringankan biaya pengobatan dan juga tentunya terjamin obatnya pengobatannya. kelanjutannya gitu. Sampai tuntas sudah terjamin Sampai ya, Dok? tuntas ya mungkin di admin sajalah sabar-sabar saja gitu. Ya, Baik. siap. Ya, terima kasih, Dok, atas waktunya. Kembali di bingkisan selanjutnya. Dadah. Dadah. Terima kasih. Selamat siang. Bingkisan, bincang